Apabila tidak menjalankan aturan, berarti individu tersebut akan mengalami yang namanya sanksi atau hukuman. Mari kita rubah ya pola pikir kita. Mari kita rubah kebiasaan kita. Di awal pembelajaran kita sudah menyepakati kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kita sudah buat. Kesepakatan kelas itu masih berupa aturan. Di mana ada hukuman, ada ribet. Mari sekarang kita berubah dulu untuk menciptakan disiplin positif di kelas kita yang datangnya bukan karena rasa takut. Ini kalau saya nggak ngejalanin peraturan di kelas, berarti saya kena hukuman. Jadi dijalankan aja lah. Siap dihukum, takut dihukum. Ya, itu motivasinya karena kamu takut dihukum, atau saya menjalankan kesepakatan kelas karena motivasinya ingin dapat pujian atau ribut dari ibu. Nanti saya dipuji sama ibu, nanti saya dipuji sama teman-teman. Berarti itu motivasinya masih karena orang lain, takut dihukum dan ingin penghargaan. Mari sekarang kita rubah ya, kesepakatan kelas kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Ada yang tahu? Keyakinan, Mikal. Keyakinan itu saling menghargai. Itu poinnya, ya. Karena kita merasa yakin atas peraturan yang dibuat, kita lebih tinggi di atasnya. Kita merasa meyakini bahwa kita bisa melakukan hal tersebut atas dasar keinginan atau kesadaran diri sendiri, atau harus didasarkan dengan motivasi intrinsik yang ada dalam setiap individu. Kalian semua melaksanakan keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas yang sama-sama, dilaksanakan bersama-sama oleh kalian sebagai siswa dan oleh ibu juga sebagai. Kita bedakan ya sekali lagi antara keyakinan dan kelas. Keyakinan kelas berarti kita yakin bisa melakukan. Oke, kita bentuk saja di sini beberapa per baris saja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Setiap kelompok coba ada orang sebagai perwakilan yang ingin mengutarakan pendapatnya. Coba keyakinan kelas yang harus kita jalankan apa? 3. Najmi, tidak membuli. Nah, coba kalau keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak juga tidak apa-apa.
dan dapat dilaksanakan oleh semua warga kelas. Ibu juga tidak membuli kalian, sama. Kalian tidak membuli ibu, kalian juga tidak membuli teman. Membuli itu bagaimana sih? Membuli itu bagaimana? Menyakiti teman, baik secara fisik, ditunggu, pun menyakiti secara verbal, secara berbicara, menghina. Contoh, menghina fisik tubuhnya atau disebut body shaming. Ih, kamu mah kerempeng. Ih, kamu mah rada besar gitu. Ya, itu termasuk membuli atau body shaming. Ke warna kulit, bentuk-bentuk wajah yang lain. Nah, kita sepakati ya, tidak membuli. Kita rubah bahasanya. Di sini tidak membuli, kita rubah dulu dengan kata-kata yang lebih positif. Saya yakin tidak akan membuli orang lain. Bagaimana? Satu dulu, sepakat? Sepakat? Ada lagi ya, ada kata-kata membuli dalam bentuk fisik, memukul, menendang, menyiku, ya, ngadegungkeun pastaka, ya, tidak ada, atau menjambak rambut, menjambak kerudung, mendorong teman, ya, atau menarik teman sampai jatuh. Gitu. Oke? Siapa lagi kelompok mana? Kelompok ini silakan nanti. Jujur. Baik. Jujur. Ibu jelaskan dulu. Jujur di sini jujur dalam perkataan dan perbuatan, ya. Contoh, ketika kalian diberikan PR, terus PR-nya tidak dikerjakan, dan ibu kumpulkan, kalian jujur kalau belum ke ibu. Jujur ibu belum dikerja, supaya ibu tahu alasan kalian tidak mengerjakan itu apa. Apa karena memang supaya apa? Supaya kita untuk pamit dengarto, kalau tidak mengerti bisa ibu jelaskan kembali. Kalau tidak ada yang membantu di rumah, misalkan ibu bisa menghubungi orang tua untuk mengkoordinasikan bahwa anak kalian semua butuh bantuan orang tua, supaya ibu tahu alasan kalian tidak mengerjakan PR. Jujur, sepakat? Sepakat. Oke, berarti yang kedua jujur. Ada tidak merendahkan orang lain. Tidak merendahkan orang lain itu sudah bagus. Dina silakan. Toleransi ini bisa masuk ke rasa saling menghargai. Jadi di sini kita tuliskan saja, saya yakin bisa menghargai orang lain. Jangan. Saya yakin bisa saling menghargai. Oke, ada yang belum dibahas nih. Siapa yang apa? Nah, bisa saling menghargai, ya? Nanti. Jadi mau ada yang tentang sampah dong? Reza, buang sampah pada tempatnya. Oke, kita bahas ya. Bisa membuang sampah
yakin apa? Bisa apa? Bisa jawab. Oke, baik. Cukup 5 saja ya. Nah, kita baca sama-sama keyakinan kelas kita yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Baik, kita sudah punya keyakinan kelas 5 poin, tidak banyak-banyak. Ibu harapkan kita laksanakan bersama. Oke, baik, kita akan tulis keyakinan kelas kita di sini di karton. 1 untuk keyakinan kelas, 1 untuk kalian membubuhkan tanda tangan sebagai bukti ini sudah disepakati oleh semua warga. Mudah-mudahan tunggu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul di ruangan ini setelah pembelajaran yang menyenangkan seharian di siang hari yang bahagia ini. Kita akan menyaksikan presentasi komunikasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dina Rosdiani dalam rangka penyelesaian tugas calon guru penggerak. Kita mendapatkan ilmu dari Bu Dina sebagai calon guru penggerak mengenai budaya positif. Untuk itu Ibu Bapak Guru silakan persiapkan apa yang perlu disiapkan. Boleh laptopnya dibuka, kalau ada yang mau dicatat boleh dicatat. Untuk hari ini kita selain menyaksikan presentasi dari Bu Dina, kita juga nanti akan disediakan tanya jawab. Diadakan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang akan disampaikan oleh Bu Dina, serta beberapa praktik yang mungkin bisa kita gunakan, kita aplikasikan oleh diri kita kepada siswa-siswa kita di kelas. Untuk itu, kita sambut dengan bahagia kedatangan Ibu Dina sebagai pemateri hari ini. Tepuk tangan untuk Bu Dina. Boleh? Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit berbagi sharing ilmu yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti selama 2019. Sekarang saya baru menempuh waktu 2 bulan. Maksudnya ada tugas
informasi yang didapatkan tentang kemajuan pendidikan Indonesia. Yang saya munculkan di sini adalah tentang budaya positif. Kita pelajari di sini di pembelajaran 2.1 bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk pertama kalinya di Indonesia ada perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Adalah perubahan pola pikir kita dari masa yang awal menuju masa sekarang. Di sini ada seorang psikiater dan peneliti Dr. William Glasser dalam teorinya kontrol teorik yang kemudian hari berkembang dinamakan dengan choice theory. Dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Sebelum kita masuk ke apa itu kontrol, apa itu disiplin positif, di sini mungkin kita adakan dulu reflektif. Kalau misalkan saya memberikan sesuatu, misalkan ini ada tisu nih, Bapak Ibu ya, ada tisu. Tisu ini adalah dilambangkan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan diri Bapak Ibu. Kemudian saya berikan tisu ini untuk kemudian dikepak, digenggam erat-erat. Ini adalah sesuatu yang berharga. Kalau Bapak Ibu kepal tangannya seperti ini, ya. Ini adalah sesuatu yang berharga. Bagaimana kalau ada teman Bapak Ibu bisa dengan cara memaksa, menghardik, atau merayu dengan beberapa imbalan, dengan beberapa hadiah untuk membuka ini sesuatu yang berharga ini. Kira-kira Bapak Ibu mau memberikan atau tidak? Ada kemungkinan memberikan. Ada kemungkinan? Berikan tidak? Coba berikan, saya berikan tidak ya? Alasannya kenapa Bu? Karena kalau tadi kan disebutkan sesuatu yang berharga, tentu kalau sesuatu yang berharga ya lebih itu apa? Ya, berharga pokoknya buat kehidupan ibu. Kalau rayu, dihardik, misalkan ibu dihardik, kalau tidak mau dipaksa dihardik, dihukum Kalau atau misalnya sesuatu atau benda yang harus disimpan, saya akan simpan. Tapi kalau misalnya itu ilmu, itu saya akan berikan sama Ya. ibu. Tergantung apa yang saya diberikan. ingin. Bu, Ini ya. enggak, karena mungkin saja jika dipaksa, masih tidak paksa dan lembut, tangannya terluka sendiri. Ya, Tapi ada yang terluka di tangannya. Tentu saja saja. mengorbankan tangan saya sendiri. Mengorbankan tangan. Baik. Ada yang lain mungkin? Mau dibuka atau mau ditutup? Ya. Jadi begini, pertanyaan selanjutnya. Yang bisa membuka dan menutup itu orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Jadi Bisa jelas diri sendiri kan bisa orang lain. bisa diri sendiri, bisa orang. Kalau kitanya nggak mau buka, apakah orang lain bisa membuka? Ya kalau bisa dibuka ya jelas buka. Misalkan tidak dipaksa Oh, secara fisik ya dengan kata-kata, dengan Tidak. misalkan Tidak. menghardik, Dengan tangan tidak. menghardik misalkan dengan menghukum, tapi memang agak rekal begitu. Tidak. Kira-kira yang bisa Bisa. yang bisa membuka dan menutup itu diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Demikian juga dengan kontrol, ya, ilusi saja, ilusi bahwasanya seorang guru bisa mengontrol manusia. Ya, kenapa? Karena anak itu memiliki, bisa jadi ketika kita merasa diri kita sedang mengontrol anak-anak untuk melaksanakan aturan yang kita tetapkan, kita merasa kita sedang mengontrol anak. Padahal yang bisa mengontrol adalah diri mereka sendiri. Mereka melakukan aturan yang kita lakukan karena bukan asalnya dari diri sendiri, tapi asalnya karena orang lain, karena takut dihukum guru. Saya mengerjakan PR nih, saya pikir, kenapa pikir? Biar nanti tidak dihukum ibu. Ya, kenapa dikerjakan PR-nya? Takut disekap, takut dihukum. Itu kontrol. Kontrol di sini bahwa sekali lagi Dr. William dalam kontrol teori itu meneruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, kemudian ilusi, sebenarnya bahwa semua penguatan positif itu berefektif dan satu. Maksudnya di sini penguatan positif dengan kita memberikan insan, penghargaan. Ini misalkan kamu hebat ya, gitu ya. Kalau
bisa dilaksanakan seterusnya sepanjang hayat apabila seorang bisa mengontrol dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan manusia merdeka. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka itu manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Dan apabila dalam disiplin positif tersebut anak belum muncul motivasi yang muncul dari dalam dirinya, baru kita sebagai orang dewasa bisa membantu mereka. Jadi dalam hal ini berarti motivasi eksternal bisa dibantu scaffolding namanya. Scaffolding itu membantu anak-anak tapi dikurangi sedikit-sedikit. Dibantu dulu, dikurangi sedikit-sedikit untuk mereka menemukan motivasi intuisi. Ya, itu tentang miskonsepsi dulu tentang kontrol. Yang selanjutnya baik, yang selanjutnya kita di sini akan bahas bagaimana seseorang bisa merubah diri dari paradigma stimulus respon yang kita kenal dulu sejak zaman kuliah ya, mode SR ya, stimulus respon, menuju ke pendekatan teori kontrol. Di sini Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa ini tentang paradigma. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, seperti sekarang kita akan berubah transformasi berbeda. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, jadi yang diperbaiki adalah cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia yang dihadapi kita kan sesuai ya. Ubahlah paradigma Anda tentang skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas sekarang yang ada di masyarakat itu. Kalau disambungkan itu dengan kodrat zaman kita dulu dengan kodrat zaman anak-anak sekarang jelas berbeda. Kita memasuki sekarang zaman milenial di mana anak-anak lahir dan tumbuh di era digital. Tentu saja kita pun memberikan pendekatan yang berbeda dengan anak-anak, karena anak-anak sekarang sudah bisa mulai mengakses informasi yang kita akses informasi yang kita sebar, yang kita berikan. Apabila salah, mereka bisa mencari sendiri infonya. Apakah pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya terima dari bapak ibu guru tersebut lebih dalamnya bagaimana? Kalau di dalamnya ada misalkan sudah lagi tidak ada kesesuaian, maka mereka pun bisa mencari sendiri dengan kecanggihan teknologi. Bagaimana perbandingannya? Nah, di sini ada perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol. Di mana menurut stimulus respon bahwa kebutuhan kita sama. Kebutuhan manusia itu sama menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol memandang bahwa realitanya bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian menurut SR stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Tapi ketika teori kontrol berkata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang satu. Contoh, ketika saya sebutkan gajah, apa yang Bapak ingat Pak tentang gajah? Apa? Gajah. Apa yang Bapak ingat tentang Gajah binatang yang paling besar. binatang yang paling besar. Kalau menurut Bu Ai, gajah ada belalainya. Kalau menurut Pak Adi, kupingnya besar. Kalau menurut Bu Yaya, benda. Itu kan satu saja tentang benda, tentang hewan. Pandangan kita berbeda ya. Kata Bapak mah hewan yang besar, kata Bu Ai mah apanya? Tulalingnya panjang, kata Pak Adi ininya kupingnya besar. Itu tentang satu hal. Apalagi di dunia ini banyak hal tentu saja dengan pandangan yang
berbeda. Jadi wajar kalau murid kita punya pemikiran yang beragam. Kita lanjut yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan ingin sama. Tidak bisa kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita mencoba memahami tentang pandangan orang lain terhadap hal yang kita amati bersama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut teori stimulus respon. Tapi ketika teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku baik ataupun negatif dan positif itu memiliki tujuan tertentu. Contoh, seorang anak kenapa mencuri makanan orang lain? Kebutuhannya karena lapar. Itu kan beda kebutuhan. Karena lapar atau kenapa kamu mencuri? Ada aja yang senang aja mencuri. Kan ada penyakitnya itu ya. Nah, itu kan beda. Punya tujuan masing-masing. Walau itu positif, walau itu negatif. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ada stimulus respon. Padahal di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Pertama, tidak bisa mengerti kontrol orang lain, tidak bisa mengontrol orang, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk gagal, yang kita paksa. Padahal di sini kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika anak tidak bisa dibelajarkan dengan cara yang satu, ada alternatif lain untuk bisa membelajarkan anak sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian model berpikirnya menang kalah kalau dalam stimulus respon, tetapi kalau dalam teori kontrol kita berpikirnya menang-menang, win-win solution. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi kita semuanya pemenang, kita semuanya sukses, tapi dengan kacamata yang berbeda. Ketika satu anak dengan kebutuhan B dengan anak kebutuhan C dan pemahamannya yang A dan B itu tidak sama, nilainya sih sama 80, tapi dengan grade yang berbeda. Ini mah 80 teh terus biasa ada mau kubus, ini mah 80 teh baru tahu bahwa kubus itu adalah bangun dasar yang memiliki seberapa sisi gitu ya, berapa rusuknya. Itu mungkin perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Oke, kita lanjutkan ke makna disiplin itu sendiri. Tadi di awal bahwasannya membentuk budaya positif itu harus dimulai salah satu strateginya dengan menerapkan disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan kita orang Indonesia mendengar kata disiplin itu akan menghubungkan dengan kata tertib, tata tertib, kemudian hidup yang teratur, kepatuhan terhadap aturan. Ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ketika ada yang melanggar disiplin, disertai dengan hukuman. Ya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang bisa lakukan ketika anak tidak bisa menjalankan disiplin positif. Bapak pendidikan kita, Belajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi yang mewajibkan disiplin itu bukan aturan itu sendiri, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya untuk melaksanakan nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan. Ya, tetapi itu sama saja sebenarnya. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, tidak bisa tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, wajiblah jika susah gitunya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi untuk hanya mengontrol diri saja, ketika susah kita wajib melibatkan penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Suasana yang merdeka artinya di sini anak-anak harus bisa memunculkan kedisiplinan bukan atas
Bijak pada apakah nilai-nilai disiplin? Nah, nilai-nilai disiplin itu berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang kita anut sekarang adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 elemen di dalam. Yang pertama, siswa kita dan kita sendiri tentunya sama harus mencerminkan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang ditunjukkan dengan sikap-sikap. Ketika kita di sekolah kita kan kebetulan ada kebiasaan setiap hari Jumat yaitu sholat duha. Apakah anak-anak melaksanakan ibadahnya itu dengan khusyuk atau masih senggol kiri senggol kanan ketika sholat? Apakah anak-anak memperlakukan temannya dengan baik? Itu akhlak mulianya. Jangankan ke sesama manusia, kita lihat perilakunya apabila ada hewan, tanaman. Berakhlak mulia kan bukan hanya sekedar kepada sesama manusia, tetapi dengan sesama makhluk Tuhan juga kita harus memberikan sikap yang baik. Ayo ucing dong, itu bukan akhlak mulia, artinya ayo ucing cewek dong. Nah, tapi kalau mau menggebah cek sesuatunya, mau mengusir ya secara halus, itu berarti menunjukkan akhlak mulia. Kemudian mandiri di sini tidak tergantung terhadap orang lain. Bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain, karena kita makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupan kita, tetapi berusaha mandiri, tidak terlalu bergantung kepada orang lain, rasa kekuatan yang ada dalam dirinya. Kemudian bernalar kritis ke depan, pemikiran yang sesuai, menyesuaikan diri dengan pandangannya. Kalau saya melakukan hal ini misalkan, berarti itu apa ya? Kemudian tentang inovasi kreatif gitu ya, kreatif. Kemudian kebinekaan global itu siap menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan dia sekarang lingkungan kita kan sekarang globalisasi, di mana kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kemajuan kebudayaan, ini bukan kebudayaan, kemajuan budaya lain kan sudah mulai masuk ke kita. Nah, bagaimana kita bisa membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang ada, tetapi kita yang harus dikuatkan, dilandaskan adalah bahwa kita memiliki budaya-budaya nilai luhur bangsa sebagai identitas bangsa kita tidak dilupakan. Itulah yang mencerminkan sebagai kebinekaan global. Gotong royong itulah ciri khas masyarakat Indonesia. Kolaborasi istilah sekarang mah itulah gotong royong, di mana kita bekerja bersama-sama dalam masyarakat, di lingkungan sekolah, di rumah pun kita bisa bergotong royong menjalankan sesuatu bersama-sama. Kenapa? Banyak manfaatnya. Jadi ringan, yang berat terasa ringan, kemudian cepat selesai. Kemudian kreatif itu beda ya dengan inovatif. Kalau kreatif itu hal-hal yang sudah ada dikreasikan. Apalagi nih yang cocok nih dengan zaman sekarang, dibuat misalkan dibuat, dirancang model pembelajarannya disesuaikan dengan zaman. Kemudian standar pendidikan nasional di sini disebutkan bahwasanya dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Jadi bukan hanya kita saja sebagai guru, tetapi pemangku kepentingan pun sama. Selain pemangku, warga sekolah seperti dilibatkan juga seperti siswanya, orang tuanya, komiternya dihidupkan kembali untuk menciptakan lingkungan yang positif. Untuk apa? Untuk saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Maka dari itu perlu adanya kesepakatan terlebih dahulu. Nilai-nilai apa yang akan kita sepakati? Contoh kalau di sekolah kita sepakati dulu visinya mau apa saja yang ingin kita wujudkan, gak usah banyak-banyak. Oke, langkah-langkahnya kita susun melalui prakarsa perubahan dengan cara metode bagja. Kita berproses bersama-sama membuat prakarsa perubahan. Disepakati dulu supaya apa? Supaya kita ya
jam patroli. Apakah lingkungan tidak berpengaruh melihat kita seperti itu? Tentu saja berpengaruh. Nah, datang mulai dari diri sendiri, datang ke sekolah dengan perasaan gembira, dengan perasaan bahagia, walaupun mungkin tidak tahu ya, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah pagi-pagi kan repotnya luar biasa. Tapi kita di jalan coba menata diri, kita datang ke sekolah, disambut anak-anak atau kita menyambut anak-anak dengan rasa bahagia, menunjukkan rasa bahagia supaya apa? Supaya lingkungan di sekitar kita pun terbawa positif. Kalau kita datang dengan aura yang negatif, otomatis yang ada di lingkungan kita terbawa. Kenapa sih ibu ini pagi-pagi udah gini aja, udah marah-marah aja misalkan. Sebenarnya juga nanti di PT ya, mulai dari diri sendiri. Kemudian kalau sudah tercipta dari diri sendiri, lingkungan pun akan positif. Dengan disiplin positif, lingkungan akan positif. Dengan lingkungan positif, nanti akan bermunculan budaya-budaya positif. Nah, ini semuanya harus kita ubah, tentu saja dengan motivasi yang kuat dari dalam. Selanjutnya, tujuan mulia dari penerapan positif disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar serta jadi ulah kasih ijazah udah aja beres lah belajarnya. Kita pun kan seperti ini sekarang sama ya, jadi di pembelajaran sepanjang hayat walaupun kita sudah berprofesi sebagai guru, tapi kita tetap meningkatkan kompetensi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi anak-anak generasi penerus. Bisa dilanjut. Nah, ini disiplin yang sudah bermakna. Tapi kita sebelumnya bagaimana sih bisa memunculkan disiplin positif itu? Kita akan nilai dulu ada tiga motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik, ekstrinsik dulu. Motivasi ekstrinsik itu ekstrinsik yang asalnya dari luar, adanya hukuman, kemudian adanya penghargaan. Jadi anak melaksanakan disiplin itu karena satu, takut dihukum. Berarti itu motivasi yang paling rendah. Kalau anak menjalankan disiplin tersebut karena takut dihukum, motivasi anak yang paling setingkat di atasnya adalah reward atau penghargaan. Jadi yang mengharapkan penghargaan itu lebih baik daripada dia takut dihukum. Yang ketiga, yang terakhir ini yang memunculkan disiplin abadi, misalnya bukan abadi artinya panjang gitu ya, terus dilakukan kalau sudah muncul motivasi intrinsik yang ada di dalam diri. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya ingin mencapai nilai-nilai yang dicita-citakan. Saya ingin menjadi orang yang jujur, saya ingin menjadi orang yang disiplin. Munculnya dari motivasi. Kita lihat di sini bagaimana hukuman disiplin bagi dua ya. Ada disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita lihat disiplin yang sudah bermakna positif itu terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa menjalankan, memilih mau menjadi atau menerapkan disiplin yang mana di kelasnya. Kalau misalkan kita terpaksa nih harus menghukum, memberikan hukuman kepada anak, tetapi hukuman itu akan mengantarkan anak-anak kita menuju identitas. Dimana ketika kita menghukum anak tersebut akan merasa dirinya itu gagal. Saya itu selalu lulus sih. Kenapa sih saya tidak berguna? Ya, akan memunculkan rasa-rasa seperti itu. Nah, kemudian kalau disiplin, kita misalkan ini aja deh, konsekuensi aja. Kalau misalkan dikasih tugas tidak dikerjakan, kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, misalkan mengerjakan ulang dengan lebih banyak, misalkan itu konsekuensi. Ada juga yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu apa sih? Nah, kita lihat di sini hukuman sudah jelas, Bapak Ibu tahu. Konsekuensi itu akibat yang ditimbulkan jika tidak dilakukan. Kalau restitusi itu adalah upaya memberikan rasa apa ya? Upaya yang dilakukan guru agar siswa memiliki tanggung jawab ya, dan kembali ke kelompoknya dengan
perbuatan yang lebih buruk. Kita bedakan dulu di sini. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi kepada siswa. Jika kita menghukum, kita sedikitnya menyakiti walaupun dia bersalah. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sudah disepakati. Tetapi kalau restitusi itu adalah sebuah pilihan. Jika anak melakukan kesalahan, itu merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Tapi konsekuensi sama, tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Kalau kita melakukan restitusi, itu dapat menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Nanti kita lihat. Kemudian kalau hukuman itu korban dapat mendapatkan keadilan. Korban yang dijahilinya itu kan nanti dapat keadilan ya dari kita menghukum. Kemudian kalau konsekuensi bisa saja korbannya diabaikan, tetapi kalau dalam restitusi korban dapat mendapatkan ganti dari apa yang dia alami. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau dengan konsekuensi murid tidak nyaman tapi tidak tersakiti. Tapi dengan restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman itu apa? Akan mendapatkan perilaku memunculkan perilaku pasif atau agresifnya meningkat. Kalau kita memberikan hukuman, anak nantinya jadi pasif agresif, mulai takut dihukum lagi, mending cicing we, atau sebaliknya bisa agresif. Nah, dihukum sudah biasa, ternyata lebih agresif aja, ya bisa. Kemudian kalau dengan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, jadilah nanti juga dari situ baik lagi. Nanti juga kalau saya baik jadi juga mengalah naon nggak apa-apa. Kalau restitusi itu masalahnya terpecahkan. Kemudian yang selanjutnya, kalau hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi saja, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya di sekolah, ya. Kita berbuat kesalahan di sekolah, dihukum di sekolah, efeknya ya sudah selesai di sekolah. Nah, kalau konsekuensi penerapannya mengikuti peraturan yang ada di masyarakat, ada di sekolah juga. Kalau saya begini, dihukumnya begini, di masyarakat pun sama. Kalau di restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang Panjang. sedikit tentang restitusi, saya jelaskan dulu takut salah. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Nah, di sini apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kita harus tahu dulu restitusi itu apa. Ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi di sini kita bersama-sama dengan anak, berkolaborasi, bekerja sama. Apabila anak tersebut melakukan kesalahan, kita memposisikan diri ayo bersama. Nah, untuk mencari solusinya, tapi bukan kita yang menyodorkan solusi, tapi kita menanyakan apa yang bisa kamu perbaiki dari masalah. Kemudian membantu murid mencari tentang dirinya itu seperti apa. Dan kemudian bagaimana harus memperlakukan orang lain, kita bantu anak tersebut. Kita itu harus memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri. Kita mau dihormati sama orang lain juga. Memposisikan diri sebagai orang lain. Nah, restitusi ini dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan, ya, melaksanakan disiplin positifnya dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Biasanya kalau orang sudah berbuat kesalahan dia minder, takut, malu, kembali ke kelompoknya. Tetapi penekanannya di sini bukanlah pada bagaimana perilaku itu untuk menyenangkan orang lain, tapi menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah supaya dia menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada. Maka nilai-nilai kebajikan inilah yang harus kita yakini terlebih dahulu dengan cara belum ya, membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lain.
memancing anak itu untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan tersebut. Karena apa? Karena yang kedua, ciri restitusi itu memperbaiki hubungan. Itu diperbaiki. Kan kalau dihukum si korban kan senang, Iya. tapi pelaku dia kan merasa gagal, walaupun dia misalkan dianya yang jahat, tapi dia kan manusia juga, ya. Saya gagal, dia bisa. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kamu harus mengganti ini ya, uang yang hilang tadi, uang yang kamu ambil diganti lagi. Tidak, tapi tawaran. So kamu mau memperbaikinya dengan cara apa? Jadi asalnya itu bukan dari dia sadari sendiri mau bertanggung jawab dalam bentuk apa. Kemudian restitusi itu menuntun, bukan melihat ke dalam diri. Tidak diingat-ingat lagi, tidak dicari-cari lagi kesalahannya, tapi menuntun perbaikannya bagaimana. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Mengapa anak ini misalkan melakukan hal tersebut atau namanya misalkan hal alasan teh hanya mencari perhatian balik ini anak kenapa ya, tinggali diselidiki didiagnosa ternyata anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang karena kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup ada 5. Dia adalah dia memperoleh kasih sayang, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan perhatian, ya. Yang terakhir mendapatkan apa ya, kebebasan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi menyadari diri sendiri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi bukan fokus pada masalah. Karena masalah sudah terjadi. Buat apa diungkit-ungkit terus? Yang harus diungkit, yang harus dipelajari adalah solusinya untuk menyelesaikan hal tersebut. Biar dua belah pihak, pelaku dan korban, mendapatkan pelajaran dari apa ya terjadi, supaya tidak diulangi di masa yang akan datang. Kemudian restitusi itu akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan rasa percaya diri dengan karakter yang lebih kuat. Baik, kita lanjut. Kita lihat di sini dalam restitusi kita sebagai guru bisa menerapkan 5 posisi kontrol. Nah, kita berada di mana nih sekarang? Bapak Ibu, apakah kita sebagai penghukum? Penghukum itu biasanya satu bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk verbal. Dalam bentuk fisik, misalkan anak-anak yang tidak mengerjakan PR, silakan kalian fisiknya bisa berdiri di kelas dengan menjewer apa? Ini ya, nah gitu. Kemudian atau lari 50 keliling, itu kan fisik. Kalau secara verbal, kamu itu aja tidak bisa, tidak benar hidupnya, dengan nada yang keras, dengan emosi yang tinggi. Itulah ketika kita memposisikan diri sebagai itu akan mengakibatkan anak merasa sakiti, merasa dalam jangka yang waktu panjang. Kemudian membuat anak merasa bersalah, kamu tidak kasihan sama orang tua yang sudah membiayai, kamu membiasakan diri, dia membuat anak merasa bersalah sehingga anak merasa rendah gitu ya, harga dirinya saya itu tidak becus. Jadi anak itu down, merasa dirinya tidak berharga. Atau kita memposisikan diri sebagai teman. Teman di sini bukan berarti kita tidak boleh dekat. Seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman, dia cenderung membantu anak-anaknya, membantu anak-anak, mempermudah gitu ya, menjadi fasilitator bagi anak-anak. Tapi negatifnya ketika kita tidak membantu, anak itu akan merasa kecewa, merasa kesulitan, jadi tidak mengajarkan anak untuk sendiri. Jika kita memposisikan diri sebagai teman, tapi tetap sebagai teman kita mengontrol anak-anak melalui persuasi, keadaan yang persuasi. Atau kita sebagai pemantau di sini adalah kita mengawasi anak-anak menjalankan peraturan yang sudah disepakati. Biasanya pemantau ini identik dengan
dengan konsekuensi. Di mana ada aturan, kalau tidak ditaati, ini konsekuensinya. Atau di level terakhir, memposisikan diri kita sebagai manajer. Kalau manajer itu dia teman bisa, mantau bisa, tapi lebih ke atasnya lagi adalah manajer. Ketika kita berbuat bersama anak, kita tuh cuma bukan hanya nyuruh, mengawasi, berhati, tapi kita berbuat bersama-sama dengan anak-anak untuk apa? Untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang dialami. Supaya apa? Supaya anak-anak menggali dirinya untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itulah manajer. Jadi ciri khas dari manajer itu bersama-sama berkolaborasi, melibatkan diri bersama anak-anak untuk memperkuat potensi yang ada dalam diri. Kita lanjut. Ini langkah-langkah segitiga restitusi. Apabila sebelumnya banyak di kelas kita masalah yang terjadi, apabila ada masalah yang terjadi, di sini ada langkah-langkah yang harus atau yang bisa kita lakukan dengan cara restitusi. Yang pertama adalah kita stabilkan dulu. Oh, ini validasi tindakan yang salah. Bagaimana memvalidasi tindakan yang salah? Kita cukup mengucapkan sunnah. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ibu sama maka dari itu ditanya dulu, kenapa alasannya kamu melakukan hal tersebut, tapi tentu saja dengan gestur, dengan ada yang tidak menyalahkan, salah wae ya molotot gitu ya, tapi tidak ditanya. Tuh. Di validasi tindakan kamu seperti itu memang salah. Kamu misalkan ini nih sedang istirahat, contoh sedang istirahat kan anak-anak senang main bola, itu kan kebutuhan mereka bebas ya, kebutuhan akan kebebasan mereka terpenuhi, mereka senang. Tetapi ketika mereka bermain bola, misalkan ada anak-anak teh jajanannya tumpah kena bola, kan nggak salah juga, kan nangis tuh anak di sana. Ditanya alasannya kenapa? Senang aja bu, saya main bola. Iya betul, kamu senang bermain bola, tapi kesenangan kamu itu dapat merugikan orang lain. Disinilah ada validasi tindakan ya. Betul kamu senang, tapi kesenangan itu merugikan orang lain. Adakah cara yang lain yang bisa membuat kamu senang tapi tidak mengganggu orang lain? Nah, di sini kita mulai menstabilkan identitas anak tersebut. Kamu tentunya punya alasan. Kita masuk ke alasannya. Kenapa alasannya? Kamu melakukan hal tersebut tidak sengaja bu, misalnya. Saya kan cuma main. Nah, tanya alasannya. Kemudian kalau alasannya sudah pasti dibuat anak-anak, kita stabilkan dengan cara kita baliknya ke identitas kelasnya, keyakinan kelas, punya keyakinan kelas, punya misalkan apa mau keyakinan kelasnya menghargai orang lain, misalkan. Apakah yang kamu lakukan seperti itu menghargai orang lain? Ditanya tidak, misalkan. Oke, kalau begitu ini dengan menanyakan keyakinan kelas. Dengan begitu kita lanjut lagi di sini. Jadi apa hal yang bisa kamu perbaiki? Di sini masih distabilkan ya, distabilkan. Ditanya lagi nanti anaknya pertanggungjawabannya seperti apa? Ya, pertanggungjawabannya seperti apa? Dia ditawarkan perbaikannya kepada anak tersebut. Bukan kita yang menawarkan, tapi anak. Saya misalkan apa ya? Ya, kalau begini kalau begitu. Kalau sudah begini misalkan apa yang akan kamu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kamu terhadap teman kamu yang sudah dijatuhkan makanannya? Biarkan anak berpikir, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Misalkan dia tawarkan A, tawarkan B, tawarkan C, kita tanya lagi, menanyakan keyakinan. Kamu yakin bisa melakukannya? Yakin? Misalkan kalau sudah yakin berarti dia sudah bisa. Nah disinilah momen-momen kita menuntut kebersamaan, menerapkan nilai-nilai kepada anak. Kebutuhan dasar manusia sudah tadi dibilang bahwasanya manusia melakukan segala sesuatunya memiliki. Yang pertama ini bertahan hidup, cari kesenangan. Dia butuh kebebasan. Kita butuh
keyakinan kelasnya nggak usah banyak-banyak. Keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini, disepakati secara bersama. Jadi dibuatnya bersama-sama untuk diyakini bersama dan dilaksanakan bersama. Dalam keyakinan kelas itu harus disahkan melalui tanda tangan, ditandatangani oleh seluruh warga kelas termasuk saya sendiri. Ini pun saya harus melakukan. Saya yakin tidak akan membuli orang lain, karena kita juga sama, tidak akan membuli orang lain, rekan, anak-anak di kelas juga sama. Kadang-kadang kita tidak sengaja melontarkan, kamu ini gak bisa gitu-gitu aja, misalnya kamu bodoh apa itu membuli gitu ya. Saya yakin bisa berkata sopan dan jujur. Bisa kalau nanti ada tiba-tiba anak-anak mengeluarkan kata kasar buat binatang, mohon maaf ya sebagai contoh aja gitu ya. Kita bisa, nah apakah apa yang kamu keluarkan sama dengan keyakinan kelas yang kita buat? Kita bisa restitusi anak tersebut. Ini keyakinan kelasnya sudah disetujui, baru nanti restitusi kita bisa jalankan karena sudah ada keyakinan. Restitusi tidak akan bisa dijalankan sebelum keyakinan kelasnya. Karena ini adalah pedoman bagi kita untuk melaksanakan nilai-nilai. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, salam bahagia untuk Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Brina telah selesai memaparkan, mempresentasikan, mengkomunikasikan apa yang beliau pelajari di pendidikan guru penggerak. Apa yang kita dapatkan hari ini sangat luar biasa. Baskomnya terisi dengan daging-daging segar, daging-daging penuh, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Silahkan kepada Bapak Ibu guru hebat, jika ada yang mengganjal di hati, ingin ditanyakan atau dikomunikasikan, kami persilakan. Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bagaimana bila kurikulum merdeka ini tidak berhasil dalam menerapkannya di Pertanyaannya mau langsung dijawab Bu Dina atau ditunda dulu? Dijawab saja. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kalau kurikulum merdeka itu tidak berhasil, Yeah. tidak berhasil dilaksanakan di sekolah kita, misalnya. Ukuran keberhasilan atau tidak mungkin dapat dilihat dari capaian kurikulumnya, ya. Nah, kita sekarang sedang berproses menuju pendidikan, menuju transformasi pendidikan, di mana transformasi itu berubah dari nol, ya, berubah semuanya dari nol menuju yang ditujunya itu kan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Keberhasilan kurikulum merdeka apabila kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, salah satu langkahnya yang sedang Bapak Ibu sekarang lakukan, yaitu dengan mengisi platform Merdeka Mengajar tersebut. Nah, yang saya sarankan di sini Bapak, kita apa ya? Kalau itu kan bagaimana kedepannya nanti kalau ini tidak berhasil. Nah, kita sebagai pelaku pendidikan, kitalah aktor yang paling utama yang harus berjuang, mungkin walaupun misalkan dengan kekurangannya kita perjuangkan dulu saja, karena kita sekarang berproses. Yang namanya berproses itu bukan instan, kita juga bukan superhero, kita juga bukan superman yang bisa sekaligus merubah paradigma ini. Artinya kalau tidak berhasil, ukuran berhasil atau tidaknya yang menilai itu bukan kita, para pemangku kepentingan. Kita sebagai guru di sini hanya aktor-aktor pelaksana bagaimana kurikulum merdeka itu bisa diterapkan di sekolah dengan kita mempelajari materi-materinya, langkah-langkahnya, strategi-strateginya dalam platform Merdeka Belajar yang kita pelajari nanti. Kenapa? Karena kita juga sekarang sedang berproses, kita juga sekarang sedang belajar. Disinilah momentum kita untuk meningkatkan kapasitas kita
mungkin sebagai guru untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Andai pun misalkan andai pun kurikulum merdeka ini tidak berhasil, yang akan merubahnya, yang berhak merubahnya itu bukan kita, tapi para pemangku kebijakan. Kenapa kurang fokus lah? Fokus saja dulu kepada apa? Dipelajari saja dulu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagaimana upaya kita melayani anak-anak dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Momentumnya seperti ini, ukuran keberhasilan atau tidaknya bukan apa juga itu bapak guru yang ada di sini, tetapi itu dapat dilihat nanti oleh para pemangku. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab karena saya bukan pemangku kebijakan. Nah, semoga tidak puas karena saya bukan ketemu siapa gitu jawabannya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih pertanyaan dari Pak Maman telah dijawab oleh Bu Dina. Semoga dengan adanya program ini kita bisa menyesuaikan diri menjadi orang yang lebih dinamis, menjadi orang yang terus-terusan menjadi pembelajar seumur hidup kita. Pertanyaan selanjutnya silakan Pak Adi, ada yang mau disampaikan? Bu, bagaimana cara mengajak anak untuk membuat keyakinan lebih keras? Ya, langsung dijawab saja. Baik, saya coba menjawab Pak Ari untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak bisa dibuat sendiri, tetapi keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan anak. Kita diskusi, kita musyawarah di kelas berkelompok, kemudian kita menjelaskan keyakinan itu apa. Keyakinan itu sesuatu yang kita yakini akan kita jalankan. Kemudian setelah itu kita menjelaskan keyakinan, kita jelaskan dulu nilai-nilai kebajikan apa saja. Bahwasanya setiap orang itu memiliki nilai-nilai kebajikan, bahwa orang itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kita berpijak pada profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Dari setiap 6 elemen itu Bapak silakan jelaskan satu persatu tentang elemen beriman bertakwa, kemudian gotong royong, elemennya dijelaskan. Nah, keyakinan kelas itu ditampilkan dalam perilakunya bagaimana. Nah, nanti silakan ada yang mau berpendapat diajukan kepada anak, pendapatnya apa, kita tampung dari sekian banyak anak yang ditampung, kita sepakati tidak usah banyak-banyak, yang penting anak ingat dan bisa dilaksanakan. Saya sudah membuat 5. Nah, silakan misalkan nanti dari kelompok ini, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau siapa saja anak yang mau, silakan Pak Ari tampung. Setelah ditampung kita ambil benang merahnya, perilaku apa yang bisa diterapkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah disepakati, baru kita disahkan melalui unduhan tanda tangan dari semua warga kelompok yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan secepatnya kita lakukan bersama-sama, karena saya pun sama dulu sudah membuat keyakinan kelas, tapi keyakinan kelas itu masih berupa peraturan. Kalau keyakinan kelas itu saya bisa melakukannya dengan kata-kata yang positif. Saya bisa berkata baik dan sopan. Kan kalau misalnya kesepakatan kelas tidak boleh berkata tidak boleh berkata kasar. Itu kan umumnya kalimatnya negatif. Kita belum, karena disiplinnya positif, kalimatnya dengan kalimat positif diganti. Itu mungkin tadi yang bisa saya bantu saya sampaikan dari hasil dari hasil pembelajaran saya. Mungkin bukan, mohon maaf sekali lagi, saya di sini tidak ada niat sekalipun menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman, memiliki ilmu yang lebih mumpuni dari saya. Tapi di sini saya hanya sharing saja dari program pendidikan yang saya jalani sekarang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat untuk kita semua. Sekian yang bisa acara ini telah membawa
bentuk dari wujud beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mengutip kalimat dari tokoh favorit saya di agama Islam, Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya, didiklah anak dengan zaman apa yang akan dihadapi oleh mereka. Jangan didik anak dengan apa yang telah dididikkan kepada kita, karena apa yang dihadapi anak berbeda dengan apa yang dihadapi oleh diri kita. Mungkin itu selaras dengan implementasi kurikulum yang akan kita jalan saat ini. Semoga pertemuan kita membawa manfaat untuk diri saya pribadi, untuk pemateri, untuk Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.